Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SD Negeri 1 Mariung Sari, Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Mariung Sari yang saya hormati, siswa-siswi SD Negeri 1 Mariung Sari sebagai peserta Dokter Kecil Kasturi yang kami cintai dan kami banggakan. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmatnya kita bisa berkumpul melaksanakan pelatihan dokter kecil yang akan dilaksanakan pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita limpah curahkan ke junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, sampailah kita selaku umatnya. Semoga di yaumil akhir kita mendapat syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Izinkan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara yang akan kita laksanakan dalam kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat penyerahan tanda peserta pelantikan dokter kecil Kasturi, yang kelima pengenalan program dokter kecil Kasturi, yang keenam yaitu kegiatan inti, dan yang ketujuh doa tutup. Baiklah Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, marilah kita buka acara yang pertama yaitu acara pembukaan dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, dua Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah berdiri jadi pandu ibumu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan kepada Bapak Kepala SD Negeri 1 Mariung Sari, Bapak Tatang Kurniawan SPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuril dunya wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasidin
wa fa'amana min ulumil ulama'i rasyidin wassalatu wassalamu ala man nasakhorina ariyal kafarati wa tolihin amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi berbagai macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan salah satu agenda yang sudah kita persiapkan, yaitu terkait dengan pelatihan Dokcil Kasturi. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya. Mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bu Puji yang saya hormati selaku Ketua Panitia dan Ketua Pelaksana kegiatan pelatihan Dokcil Kasturi, kemudian Ibu Bapak Dewan Guru SD Negeri 1 Marium Sari, sekaligus pemateri pada pelatihan Dokcil Kasturi, dan anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Alhamdulillah, barangkali pada siang hari ini kita melaksanakan salah satu agenda yang sudah dipersiapkan, yaitu pelatihan terkait Dokcil Kasturi. Kemudian untuk latar belakang kegiatan ini, bahwasannya sekolah kita beberapa minggu, beberapa bulan ke belakang telah mendapat bantuan dari pemerintah kabupaten melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Pangandaran, yaitu berupa alat-alat UKS yang alhamdulillah barangkali alat UKS tersebut terbilang sangat lengkap. Untuk itu kita akan senantiasa berupaya untuk memanfaatkan segala fasilitas yang sudah diberikan oleh pemerintah dan tentu saja fasilitas yang kita miliki. Kemudian untuk tujuan dari kegiatan ini, ada beberapa tujuan dari kegiatan pelatihan Dokcil Kasturi ini. Yang pertama adalah terkait dengan anak didik kita bisa mengetahui materi tentang kesehatan. Kemudian yang kedua, Bapak harapkan nanti para Dokcil Kasturi ini menjadi contoh bagi siswa-siswi SD Negeri 1 Marium Sari. Jadi nanti peserta didik yang lain dapat melihat dan mencontoh bagaimana sikap perilaku dari Dokcil yang ada di SD Negeri 1 Marium Sari ini. Kemudian yang ketiga, Bapak harapkan nanti kalian akan menjadi agen dalam hal kesehatan. Apa yang dimaksud agen? Bapak harapkan kalian bisa sharing dan berbagi pengetahuan yang didapat pada siang hari ini. Nanti akan ada materi tentang bagaimana pola hidup sehat, bagaimana macam-macam penyakit, kemudian obat-obatan yang bisa didapat dari lingkungan di sekitar kita. Jadi diharapkan sebelum kita memakai obat-obatan kimia, jadi kita lebih mengutamakan obat-obatan alami, obat-obatan herbal yang ada di sekitar kita. Contohnya nanti kalau kalian batuk bisa menggunakan jeruk nipis dan lain sebagainya. Kemudian nanti juga ada materi tentang P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Nanti apabila di sekolah kita ternyata ada anak yang jatuh berdarah, nanti kalian yang akan menanganinya. Bagaimana pertolongan pertama yang bisa diberikan kepada peserta yang mengalami kecelakaan. Kemudian harapan selanjutnya yaitu semakin meningkatnya derajat kesehatan
siswa-siswi SD Negeri 1 Mariung Sari ini. Dengan adanya program kecil ini, kemudian kalian sosialisasikan, kemudian kalian sharing dan berbagi mengenai materi kesehatan. Bapak harapkan ke depannya jumlah siswa yang tidak sekolah karena sakit dan lain sebagainya bisa terus ditekan dan menurun. Itu harapan dari kami selaku kepala sekolah dan dewan guru terkait dengan pelatihan dokcil di SD Negeri 1 Mariung Sari. Barangkali itu saja yang perlu Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan pada siang hari ini bisa berjalan lancar, kemudian bermanfaat bagi kita, khususnya untuk siswa-siswi yang berada di SD Negeri 1 Mariung Sari ini. Sekian dari kami, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala SD Negeri 1 Mariung Sari, Bapak Tatang Kurniawan SPD yang telah menyampaikan sambutannya dan menyampaikan gambaran singkat tentang dokter kecil. Acara selanjutnya yaitu penyematan tanda peserta pelatihan dokter kecil Kasturi kepada Ananda Alfa Salsa, dipersilakan untuk ke depan. Alhamdulillah, penyematan tanda peserta pelatihan dokter kecil Kasturi telah selesai. Tepuk tangan semuanya. Acara selanjutnya yaitu penyampaian pengenalan program dokter kecil Kasturi yang akan disampaikan oleh Ibu Puji Lestari SPD. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara yang sudah memberikan waktunya kepada saya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN 1 Mariung Sari, dan yang Ibu banggakan anak-anak hebat calon dokter kecil Kasturi SDN 1 Mariung Sari. Untuk mukadimah ikut yang di depan tadi. Di sini saya akan membawakan tentang pengenalan program Dokcil Kasturi. Nah, kenapa dipilih nama Dokcil Kasturi? Karena di sini Kasturi itu merupakan singkatan dari Klinik Anak Sehat untuk Negeri. Jadi diharapkan anak-anak hebat ini nantinya akan menjadi agen perubahan untuk mensosialisasikan kepada rekan-rekannya untuk membudayakan hidup sehat, baik kesehatan dirinya maupun kesehatan lingkungannya. Dokter Kasturi, dokter kecil, klinik anak sehat untuk negeri. Next, Mas. Latar belakangnya yaitu lingkungan sekolah sehat adalah suatu kondisi di mana sekolah itu harus bersih, ya, intinya harus bersih, harus sehat, baik dari sampah-sampah, ya, kemudian juga dengan adanya Dokcil Kasturi ini, ya, mampu menurunkan tingkat sakit seperti yang tadi dikemukakan oleh Pak Kepala, bahwa bisa menekan angka sakit pada anak sehingga anak itu, ya, yang izin karena sakit itu dapat dikurangi atau bila mungkin 100% semuanya sehat. Nah, kemudian kenapa ada Dokcil Kasturi ini dilatar belakangi juga dari adanya bantuan UKS, bantuan alat-alat UKS yang sangat lengkap, sehingga mendorong kami untuk membentuk suatu program dokter kecil sehingga bisa mewadahi dan
Nah, ini tujuannya menciptakan lingkungan yang sehat sehingga meningkatkan dengan ciri pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis dan optimal demi mewujudkan program belajar mengajar yang berkualitas. Yang kedua, menumbuhkan kepemimpinan peserta didik studi agensi ya sebagai salah satu upaya menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Selanjutnya, menumbuhkan kemandirian peserta didik untuk terus berupaya menjaga perilaku hidup sehat dan aktif bergerak sepanjang hayat guna mencapai tujuan pendidikan. Ya, jadi di sini harus terus aktif. Walaupun nanti selesai dari SD mau melanjutkan ke SMP, mereka mampu menjadi pemimpin-pemimpin pembelajaran di jenjang selanjutnya. Nah, di sini sampaiannya yang pertama seharusnya ada sosialisasi, tapi sekarang sosialisasi langsung pelatihan. Kemudian yang kedua pelatihan dan pendampingan, dan yang ketiga adanya evaluasi. Nah, evaluasi ini nanti akan dilaksanakan di akhir semester. Bagaimana perkembangan dari adanya Dokcil ini? Apakah ada peningkatan signifikan terhadap dampak-dampak kesehatan di sekolah atau seperti apa? Nanti akan dievaluasi di akhir semester. Lanjut, Mas. Nah, di sini struktur program dan mitra dalam komunitas belajar ini ya, strukturnya sosialisasi diadakan hari Jumat tapi bisa dilaksanakan sekarang, yaitu anggota yayasannya harus mempunyai komitmen karena kita sasarannya itu kelas 4, 5, 6, maka yang akan dilibatkan secara langsung yaitu wali kelas 4, 5, 6. Adapun guru yang lain juga ikut membantu, memantau dan memotivasi peserta didik. Seperti itu, Bu Mas. Selanjutnya, nah di sini tentang kapasitas yang dimiliki, bahwa di sekolah kita memiliki bapak kepala sekolah yang latar belakangnya PJOK, jadi sudah tahu juga tentang kesehatan, sudah terbiasa dengan UKS. Kemudian memiliki 2 orang PNS guru penggerak, itu merupakan salah satu aset untuk sekolah kita. Kemudian ada PNS yang sudah profesional dalam hal ini, yang sudah tersertifikasi. Kemudian memiliki guru P3K dan memiliki guru yang masih honorer dan menjaga sekolah. Kemudian memiliki ruang UKS dengan peralatan lengkap yang diperoleh dari bantuan dari pemerintah daerah. Kemudian memiliki peserta didik sebanyak 118 orang. Nah, di sini rencana evaluasi tujuan pembelajaran, yaitu nanti akan diadakan wawancara guru dan beberapa murid dari berbagai peran. Kemudian mengumpulkan umpan balik dari peserta didik terkait program Dokcil Kasturi. Dalam hal ini umpan balik dari peserta didik. Jadi adanya Dokcil Kasturi itu dampaknya apa yang dirasakan oleh peserta didik. Kemudian ada refleksi guru berupa wawancara guru terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan pembelajaran. Selanjutnya ada evaluasi kinerja tim, yaitu refleksi lisan guru dan murid. Kemudian evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu berupa catatan observasi guru dan pengembangan perbaikan perubahan capaian rencana tindak lanjut guru. Nah, dari program ini akan ada beberapa kemungkinan tantangan yang mungkin muncul selama program berjalan. Tantangannya yang pertama, pengelolaan waktu yang padat dan terbatas. Kemudian motivasi peserta didik menurun. Nah, di sini sebagai solusinya yaitu harus memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat, di sini Bapak Ibu guru, untuk terus memotivasi peserta didik. Nah, mungkin
Demikian pengenalan dari program Dokcil Kasturi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Puji Lestari SPD yang telah memaparkan program dokter kecil Kasturi. Untuk acara selanjutnya yaitu kegiatan inti. Bagaimana Bapak Ibu mau brief dulu? Oh, pretest dulu ya. Acara yang keenam yaitu kegiatan inti. Yang acara yang pertama itu ada pretest untuk peserta pelatihan dokter kecil. Bagaimana keadaannya hari ini, sore ini? Baik. Baik. Perasaannya gimana? Masih ngantuk nggak? Iya? Beneran yang ngantuk? Tapi ngantuk? Tapi ngantuk? Daripada ngantuk, sudah lihat dia apa? Sudah apa dia? Peralatan medis, peralatan kesehatan. Sebelum itu kita berdiri dulu yuk. Berdiri di samping. Oke? Kita lakukan dulu peregangan karena kita udah seharian dari duduk. Yuk kita lakukan dulu peregangannya. Yo, tarik. Yo. Tarik ke pinggir. Ke pinggir lagi. Ke penake, ke depan, ke belakang. Bagaimana? Enak nggak? Enak. Digambar kita nyanyi dulu, ya. Satu, tangan diputar-putar bisa kan? 1, 2, 3. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, pegang bahu. Tangan diputar-putar, pegang bahu. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, putar-putar, diputar-putar, putar ke bawah. Diputar-putar, putar ke kanan. Diputar-putar, putar ke kiri. Silakan duduk kembali. Oke, nada ibu yang terakhir ya. Satu, terakhir. Terakhir sebelum nanti kalian melakukan Apa ini namanya? apa? Oke. Apa ya? Stetoskop. Oke, perhatikan dulu ke sini ya. Nah, di sini materinya adalah tentang P3K. Apa itu P3K? Pertolongan pertama pada kecelakaan. Sini saudara. Oke. Nah, di sini tentunya dalam kehidupan sehari-hari apalagi di sekolah banyak sekali tragedi-tragedi yang terjadi. Betul? Ece, ini anak-anak dari Riana ke sana. Oke, perhatikan ke sini biar bisa. Ya, banyak sekali tragedi yang terjadi di sekolah. Salah satunya apa? Ya, luka. Kenapa luka?
bisa kembali. Oke. Nah di sini yang pertama ini siapa? Memar. Nah ini perhatikan gambarnya. Ada yang pernah mengalami? Pernah? Nah, apa ini luka memar itu apa? Luka akibat udah umur. Contohnya apa? Yang mengakibatkan memar, yang biasanya sering jedot. Ya, jedotan. Biasanya jedotannya kan di tembok. Gimana Mama? Biasanya kalau jedotan itu di area mana? Kepala. Apanya yang Mama sering? Ya, lihat di sini ya. Ya, ngejendol gede. Betul? Betul. Warnanya apa kalau Mama? Ya, biru kemerah-merahan ya, Mama. Pernah ya mengalami Mama ya? Oke. Kemudian yang kedua, luka lecet. Pernah luka lecet? Pernah. Apa itu lecet? Ya, luka yang terjadi akibat goresan kulit bagian luar. Biasanya terjadi karena jatuh, ya, nyungsep, jatuhnya nyungsep. Oke, selanjutnya yang ketiga ada luka apa ini? Apa itu luka robek? Luka yang terjadi akibat robeknya kulit. Nah, perhatikan ini, robek. Pernah punya luka robek? Pernah? Debbie pernah? Kenapa Debbie? Jatuh, terus robek. Ada lagi yang pernah? Ya. Kalau kena pesok, robek nggak ya? Pernah nggak? Pernah. Oke. Kemudian yang keempat, luka bakar. Apa itu luka bakar? Luka yang terjadi akibat api atau zat kimia. Kalau kena api atau zat kimia atau kena minyak aja, itu akan apa kulit kita? Akan melepuh. Pernah? Oke. Selanjutnya ada luka tusuk. Apa itu luka tusuk? Ya. Luka yang terjadi karena ada benda tajam yang menusuk kulit. Contohnya? Beling. Kerikil. Bisa? Ada yang bisa kalau lancip kerikilnya, ya. Tapi di antara ini ke berapa? 5 ya? 2, 3, 4, 5 ini. Apa yang sering kamu alami? Luka lecet. Ya, luka lecet biasanya karena kalau istilah suka lari-lari ya. Akhirnya berbentuk. Karena berbentuk apa ini namanya? Oh iya, membentuk popping block. Akhirnya luka karena ada gesekan antara apa nih? Iya, karena ada gesekan antara kulit dengan popping block. Akhirnya luka lecet. Biasanya kalau luka lecet, apa yang kamu lakukan? Dikasih obat. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini definisi dari P3K. Apa itu? Tadi ada nggak soal ini? Ada. Benar nggak kamu jawabnya? Iya. Tapi benar nggak? Tapi kayaknya ngantuk deh. Tapi ngantuk? Enggak. Tapi tadi jawabnya benar nggak? Salah. Tapi jawab apa? Pertolongan kecemasan. Salah benar nggak jawabnya? Benar. Oke. Jadi P3K itu adalah pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, kalau di sekolah contoh kecelakaannya apa? Jatuh,
cedera akibat kecelakaan, misalnya terjatuh, terluka, dan sebagainya. Jadi namanya P3K itu pertolongan pertama sebelum kalau kritis dibawa ke rumah sakit. Jadi harus ada pertolongan pertama dulu. Nah itu yang harus kalian kuasai, bahwa seorang dokter kecil itu harus bisa memberikan pertolongan pertama kepada rekan-rekannya. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Dan dimengerti. Jadi seorang dokter kecil itu harus mengerti bagaimana cara penanganan pertolongan pertama kepada tadi yang sudah ada, ya, luka-luka yang tadi disebutkan. Tadi ada apa, luka apa saja? Ya, itu karena itu yang sering terjadi di sekolah ya, terutama lecet, sering sekali hampir tiap hari. Bu, betadine, ya. Oke, kita lanjut. Nah, tujuan dari P3K. Kenapa sih kita harus memberikan pertolongan kepada orang yang celaka? Nah, ini tujuannya. Satu, menyelamatkan nyawa. Yang kedua, yang ketiga, jadi ada 3 tujuan dari P3K tersebut. Yang pertama, menyelamatkan nyawa. Yang kedua, mencegah cedera semakin parah. Dan yang ketiga, mempercepat proses penyembuhan. Ya, jadi ketika teman kita ada yang cedera, kita harus sigap memberikan pertolongan pertama. Nah, makanya harus perhatikan baik-baik nih caranya seperti apa. Ya, caranya seperti apa nanti kita praktekkan. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, di sini ketika kita menolong, nah kalian ya sebagai dokcil, siapa yang akan menolong temennya? Kalian kan? Nah, ini harus punya kelima. Yang pertama apa? Kalian harus tenang. Terus ibu, pegang ibu. Nah, ada yang suka gitu? Harus tenang. Walaupun sebenarnya kamu panik, tapi kalian harus tenang. Ya. Kemudian menolong. Kita harus pede kalau mau menolong aja. Tadi orang. Tapi harus pede, makanya kalian harus menguasai cara menolong temennya seperti apa. Kemudian yang ketiga, cekatan. Tahu cekatan? Misalnya mau menolong Mupi, kita harus cekatan. Ajak rumah, berteman. Jadi kalian harus punya inisiatif lebih, ya, harus punya inisiatif. Oh, ini lukanya ini, berarti harus diapakan ini, ya. Oh, lukanya ini robek, berarti harus diapakan, ya, seperti itu. Paham? Tapi paham? Apa? Harus apa katanya? Jadi kalian sebagai dokcil, sebagai seorang yang akan menjadi penolong temannya, itu harus menguasai 5 sikap ini. Apa? Yang pertama, dan tidak panik, percaya diri, nah, selanjutnya ada alat perlindungan diri atau APD.
tangan. Oke, kita cari sarung tangan. Ya, alat perlindungan diri. Ya, alat perlindungan diri. Nah, sarung tangan ini fungsinya untuk apa? Melindungi apa? Melindungi apa? Melindungi tangan dari apa? Dari kuman. Dari kuman. Dari apa? Kenapa penting APD? Alat pelindungan diri. Ingat APD itu apa? Alat pelindungan diri. Salah satunya adalah sarung tangan. Ya, bukan hanya di sekolah, di tempat kerja yang lain juga ada yang disebut dengan APD. Ya, misalnya kamu perhatikan di sini apa ini? Jas hujan. Alat perlindungan diri dari apa? Virus. Dari hujan. Nah, ya kan? Nah, kamu perhatikan ini apa? Randy, ini apa, Ren? Headset. Alat pelindungan diri untuk apa? Headset digunakannya di mana? Di telinga. Berarti alat untuk melindungi apa? Telinga. Punya headset di rumah? Punya. Buat musik. Punya. Oke. Selanjutnya. Ini apa ini? Masker. Untuk apa masker? Jaga air kulit bersih. Untuk menjaga alat pernafasan supaya tidak tidak nafas. Tidak nafas. Supaya apa? Iya, apa Ren? Tidak cepat. Supaya tidak kena supaya tidak terkontaminasi oleh debu, ya, untuk menghalangi kotoran-kotoran yang mungkin masuk ke pernafasan kita. Oke, lanjut. Nah, ini luka apa? Luka memar. Nah, cara penanganannya yaitu kompres dengan air dingin atau es batu. Caranya gimana? Es batunya dibungkus dengan kain, terus diapain? Tempelkan ke luka yang memar. Betul tidak? Betul. Tepuk tangan dong. Betul. Dibungkus dulu dengan air, pakai es batu, bungkus dengan air dibungkus dengan air, kemudian dioles-oles di luka yang memar. Atau kalau nggak ada kain ya udah langsung aja. Ya, oke, lanjut. Nah, ini luka yang sering nih. Nih Rama nih. Luka apa ini Rama? Lecet. Bagaimana cara penanganannya? Di sini ini semua banyak sekali obat.
apa? Ya maju satu orang dulu, satu dulu. Jadi kalau kalian diapain dulu? Diapain? Siapa yang mau ngomong? Satu orang saja. Kalau temennya luka lecet, apa yang harus kamu lakukan? Siapa ngacung yang mau ngomong ngacung? Dibasuh dengan air mengalir. Terus dikasih betadin, terus gitu ya, tepuk tangan. Itu untuk penanganan luka lecet. Karena yang sering terjadi setiap hari itu ya ini, ya kan? Betadin, boros mengalami betadin. Ya kan? Benedegong, betadin. Ya benar mana? Disuruh mani, betadin, gitu kan? Ya, dia nggak tahu tak. Besok kalau temennya ada yang jatuh, nih dokter kecil harus bisa. Oke Pak? Luka lecet ya, kecil ya. Sabira, itu kenapa jidatnya? Jidatnya biru. Ini tahu nih temennya nih, jidatnya biru. Jidatnya biru. Ini jidatnya biru nih. Aduh. Ini gimana nih? Dok, ini disedot. Ya, ini gimana dok? Dok, gimana dok? Oke, tepuk tangan. Bisa, udah dua ya? Sudah dua. Luka apa tadi? Sekarang apa ini? Di sekolah suka terjadi luka bakar? Jarang sekali ya, jarang sekali karena ini hubungannya dengan ya, tidak terjadi. Tetapi seandainya terjadi di rumah atau di tempat lain, kalian harus tahu cara penanganannya seperti apa ini. Jadi bagian yang luka kena bakaran, kalau kamu kena minyak, suka kena minyak? Ya misalnya suka di tangan ya. Nah yang direndam yang mana? Ini apa kakinya? Yang ada lukanya yang direndam. Tangannya udah ada jendiknya, yang kena bakar gianya, yang direndam jendiknya. Ya harus apanya salsa yang direndam? Apanya yang direndam? Tangan yang gimana? Yang kena luka bakar. Kemudian harus direndam diapakan? Ya, biasanya kalau melepuh ada apanya di dalamnya? Air. Kamu suka getek pengen ini ya? Jangan ya. Sekarang tahu kan tidak boleh dikupas. Ya, kalau dikupas nanti akan apa? Luka ya, perih ya. Kemudian apa? Kalau lukanya parah harus segera dibawa ke klinik. Tapi pertolongan pertamanya kalau ada yang kena luka bakar
Jangan, harus pakai air ya dingin, jangan pakai odol, malah jadinya panas sama panas. Oke, lanjutnya. Nah ini penanganan lanjutan maksudnya yang di rumah sakit kalau sudah parah. Nah ini patah tulang, ada nggak kasus patah tulang di sekolah? Bisa terjadi, bisa saja terjadi. Ya, nah sebagai seorang dokter kecil harus tahu cara penanganannya jika temannya ada yang tulangnya patah tulang ya. Nah ini contohnya ini ya. Apa ini? Apa ini? Pembidayaan atau ini ya di perban. Nah di sini mana ya tadi? Tahu ini apa? Tahu ini apa? Tahu katanya. Apa ini? Apa ini? Ada yang tahu ini apa? Efek. Ada yang tahu ini apa? Ya. Fungsinya untuk apa? Untuk menopang apa? Dia udah patah tulang atau di tangannya mengsel. Kalau tangannya mengsel nggak jalan orang. Harusnya dia apa? Ditekuk. Nah, untuk menekuk ini menggunakan bantuan ini apa namanya? Siapa yang mau praktek ini? Randy. Oke. Ceritanya Randy kepalanya bocor. Kepalanya bocor kenapa? Kepalanya bocor. Kenapa bocor? Nanti di sini dikasih boleh kain lagi, ya. Jadi ada kain dulu, kemudian bisa digunakan di kepala ini. Ya. Boleh jadi ditaruh di sini boleh. Nah, ada bocor ya. Ya ini misalnya kepalanya berarti di sini harus ada kainnya dulu. Ya, ada kasa atau apa simpan di kepalanya. Itu bocor. Ya, ini kalau kepalanya bocor. Bisa? Atau tangannya nih dibuat pengsol. Caranya gimana? Ya, perhatikan tangannya udah ditekuk. Ini posisinya seperti ini. Yang ujung ini di bagian siku, ujungnya di bagian siku. Kemudian di mana? Ditalikan. Nah, ditali seperti ini. Ya, ditali seperti ini. Nanti ini dirapikan ini ditali, ya. Nah, ditali. Terus ini perhatikan ada biu. Ini boleh ditekuk dirapikan. Nanti di sini boleh pakai peniti karena itu ada penitinya. Ada peniti. Ini untuk peniti. Nah, ini untuk sebagai pertolongan pertama. Setelah itu gawat dan hal itu. Sebagai pertolongan pertama. Siapa yang mau mempraktekkan? Ya. Dua orang, satu jadi pasien, satu jadi jangan orang-orang itu kurus yang lain ayo. Satu mempraktekkan, satu jadi pasien, satu jadi dokternya ya. Coba dari kelas 5 dulu. Nah, kelas 5
kamu perempuan saya nggak mau nolong, kamu laki-laki harus ditolong sama laki-laki. Tidak. Kita itu sama. Ketika ada teman kita yang jatuh, mau laki-laki atau perempuan, harus kita tolong. Silakan. Siapa yang mau jadi pasiennya? Tabrakan kalau lama, tangannya Lara. Wah, coba gimana nanti? Betul nggak? Betul nggak? Ayo gimana coba? Ada yang mau bantu? Ayo bantu dong. Betul? Dibikin dulu kayak tadi. Yang ini terus begini. Nah, sikunya ini, yang ini buntutnya ini di siku. Terus gimana? Ini dimasukkan. Terus kemana ini? Belakangnya kemana coba? Coba kemana? Nah. Terus ininya gimana? Ya. Apa itu nembus? Oke, difoto. Foto balik. Foto dulu. Ayo mana dokternya? Ini dokternya mana dokternya? Ya dokternya difoto dulu nih sama temannya. Ada kesini satu. Tolongin dong. Oke, nah ini. Nah ini patah, bisa ya? Ini yang patah ya? Ya, udah bisa ya? Bayu adalah murid kelas 4 SD di SD Pintar. Saat dari istirahat, Bayu dan teman-temannya asik bermain kejar-kejaran. Tetapi karena tidak berhati-hati, Bayu akhirnya terjatuh dari tangga. Tangannya berdarah dan rupanya pergelangan tangan Bayu patah. Pergelangannya yang patah. Ya? Kemudian tolong Bayu yuk dokter gizi bisa menolongnya? Ya. Ini yang kedua, apa? Di sore hari yang cerah, lapangan siapa yang membacakan? Tuh, siap, sama. Yang cerah lapangan komplek dipenuhi oleh anak-anak yang sedang bermain. Ada yang bermain layar-layar, kata umpat, bermain bola, dan banyak lagi. Siska saat itu sedang bermain sepeda, tetapi Siska terjatuh karena ban sepedanya menabrak batu. Lutut Siska luka lecet dan dipenuhi kotoran tanah yang menempel. Kasiannya Siska, bantu Siska yuk kecil. Ya, cek bisa. Teman-teman bisa baca. Bisa. Oke. Setelah kita mengenal beberapa luka, ada berapa luka tadi ya? Ada berapa luka? Ada 5 luka. Ada 5 luka. Sekarang kita akan belajar tentang alat-alat yang ada di UKS. Ada apa saja ya dokter Cicil? Mau tahu dokter Cicil?
Sesak napas. Apa bila apa? Bila kecapean bisa. Membutuhkan oksigen ya, ada oksigennya. Kemudian apa lagi yang pengen diketahui oleh Dokter Kevin? Ini apa? Ada yang tahu? Yang ada yang tahu itu apa? Tangan. Buat mengecek darah, betul sekali. Siapa di sini yang mau diperiksa? Boleh. Silakan saling bergantian. Boleh. Pasiennya Murni. Pasiennya siapa? Silakan dokter. Yang lain boleh diperhatikan caranya. Boleh diperhatikan. Biar tidak ini kamera, boleh. Tapi di sini hanya benar. Yang lain perhatikan ya. Ya, dokter Mupi mau mengecek darahnya. Tapi ayo masukin tangannya. Ya, ini harus. Ya, di sini ya. Di sini perhatikan ya. Oke. Kemudian mana yang harus dipencet? Pencet dulu. Ya. Kemudian start. Satu lagi. Mengapa? Normal. Yeay. Cepat. Boleh. Dua orang. Yang sudah boleh duduk. Gantian. Ini. Silakan dokternya. Ya, silakan dokternya. Kameranya deketin. Ini ambil kameranya deketin dua. Ya, silakan. Gimana? Balik ini. Sok, silakan. Kendorin dulu. Nah, sok masukkan. Nah, sok ditarik. Pencet. Set dulu. Start lagi. Ya. Mohon perhatiannya, mohon tetap diam dan rileks. Jaga tarset setinggi jantung. Pengukuran dimulai sekarang. Deg-degan. Iya, karena kita hidup deg-degan. Emang sebenarnya tambah mainnya tambah lara. Nah, jadi nanti harus bisa ya ngecek tensi teman-temannya, harus bisa ya. Kalau ada bapak ibu gurunya minta dites tensi, bisa ya caranya ya. Oke. Pengukuran selesai. Tekanan darah sistolik
adalah 135. Tekanan darah diastolik adalah 79. Detak jantung adalah 111 detak per menit. Berdasarkan standar WHO, hasil tekanan pengukuran adalah normal. Terima kasih Prof. Semoga sehat selalu. Perbandingan ini. Oke, siapa lagi yang mau nyoba? Ya, ya, sok dokternya harus cekatan. Ya, dokternya harus cekatan. Kendorin. Oke, siapa lagi? Ya. Silakan. Siapa yang mau jadi pasiennya? Oh. Kamu mau jadi pasien, mau jadi dokternya? Oh. Masukin ke telinga. Siapa yang mau diperiksa? Oh. Arahkan ke dadanya. Dokter Kevin. Sambil ditanya, Dok, apa keluhannya, Dok? Rileks, jangan ketawa. Rileks. Oke. Luarnya juga Keluarnya Anda. Oke. Semuanya. Sudah. Bisa menggunakan alat ini. Ya. Pengukuran tensi darah ya. Oke, kalau sudah silakan duduk kembali. Kembalikan ininya. Ya, sudah. Silakan duduk kembali. Ya, tadi sudah beberapa sudah mencoba ini ya, alat ini ya. Apa ini buat apa? Tensi darah, mengukur tensi darah. Kemudian ada juga beberapa anak yang sudah mencoba ini ya, yang sudah mencoba apa ini namanya? Stetoskop. Ini juga untuk apa? Ya, untuk mendengarkan detak jantung, barangkali ada kelainan dan sebagainya. Sampai di sini paham ya? Oke. Nah, kemudian di sini. Nah, ini kemarin kita gunakan, pernah kita menggunakannya kayak gini, pernah? Untuk apa? Cek suhu apa? Suhu badan. Oke. Nah, mungkin itu yang ibu jelaskan ya tentang P3K. Barangkali ada yang mau bertanya, boleh. Oh ya Bu, tapi apa? Kalau itu nanti kalau misalnya ada yang luka, yang obatin itu gimana Bu? Semuanya apa satu-satu? Satu-satu aja. Kalau sudah ada yang nangani ya sudah. Satu-satu. Ini apa? Ada yang nanya tadi ini apa? Apa ini? Ada yang tahu nggak? Apa ini? Ya, ini ya hand wash atau hand sanitizer ya. Kalau ini nggak usah dibilas. Ya, tinggal di tengah alat wash. Masih udah. Ya, ini ada satu. Ini bisa digunakan. Kemudian di sini ada APD. Tadi APD itu apa? Alat pelindungan diri. Salah satu ada masker. Untuk melindungi pernafasan. Kemudian ada apa itu ini? Sarung tangan. Untuk melindungi apa? Melindungi tangan. Oke, baik. Sampai di sini barangkali ada yang belum jelas.
Ini udah bisa? Buat apa ini? Soal apa lagi? Soal apa lagi? Palanya kenapa? Palanya? Mengsol? Oke, bisa dipahami? Bisa dipahami? Jadi di sini audionya sudah sangat lengkap ya. Ada kasanya ada tadinya juga ada. Ini untuk membersihkan. Jadi luka itu setelah dicuci boleh dipakai ini biar tidak infeksi. Terus pakai ini tadi. Ini juga ada letternya buat gini. Ya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya silakan. Untuk pakai ini. Gimana? Sudah jelas? Sudah. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan nanti nggak apa-apa ya di belakang. Ya nggak apa-apa karena waktunya juga sudah sore. Sampai di sini cukup? Cukup. Oke, kita lanjut dulu materinya kalau sudah selesai. Oke, sudah terima kasih. Alhamdulillah. Sebelum kita mengakhiri materi kita, yuk kita berdiri lagi. Mana semuanya masih semangat? Masih semangat? Baik. Tepuk semangat. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dimatikan HP-nya? Belum selesai karena kita ada sesi terakhir yaitu sesi